pertemuan memang selalu ada fakta, ya. Dan inilah yang meyakinkan saya lebih semakin yakin. Karena di pertemuan sebelumnya juga ya beliau Elsa dalam hal ini menyatakan bahwa ada Farhad ya bersama oknum ya mengakui dana itu ada, dan ada Farhad bersama oknum juga ya bersama mereka terkait dengan dana tersebut. Lalu kemudian kemarin tanggal 26 itu ada lagi pertemuan dengan Bang Vidi ya. Kemudian Bang Vidi juga menyatakan atau memperlihatkan, bahkan bukti nih dia perlihatkan. Jadi ada aliran-aliran dana ini yang jelas-jelas kepada termasuk oknum yang dibicarakan Ibu Elsa sebelumnya, seperti itu. Cuman pertemuan kemarin tidak klop ya, tidak clear. Karena kenapa? Ya, dana yang dimaksud oleh Pak Sanjay ini kan sebesar 55M nih. Lalu kemudian jasa lawyer kan 16M. Nah, ketika dipisahkan dengan Vidi, kalau Vidi kan yang masuk ke rekeningnya dari 55 itu kan cuman 9,950M. Nah, seperti itu. Jadi tidak klop. Makanya pertemuan kemarin itu risalah terakhirnya itu bahwa tidak menyelesaikan persoalan, klarifikasi juga ngambang. Bahkan saya menemukan satu bukti yang semakin ya lebih jelas bahwa ada kesalahan-kesalahan yang mereka tutupi gitu. Nah, inilah kami minta sekali lagi 5 kali 24 jam di hari itu untuk Elsa harus ikut hadir dalam pertemuan selanjutnya gitu. Dari Vidi sendiri alasannya apa Bang sampai titik ini Elsa enggan untuk bertemu? Kalau Vidi sendiri sih, kalau dilihat dari cara ngomongnya berharap juga Elsa bisa ketemu. Cuman di sisi lain dia tidak punya wewenang katanya untuk mengajak Bu Elsa. Tapi yang jadi pertanyaan, jadi kami diundang itu kan ke kantornya Bu Elsa. Jadi kami sangat yakin sekali bahwa Elsa juga ada nih. Minimal Elsa ada, kalau Farhad nggak ada. Tapi buktinya ya pihak dari Elsa pun satu pun nggak ada juga. Termasuk Roni Sapulete yang dia maksud. Pak Roni katanya lagi sibuk juga. Jadi susah kalau nggak ada mereka kedua pihak ini. Kalau misalkan lebih aman lagi kalau ketiga pihak ini termasuk Farhad dihadirkan, oh ini bisa clear nih. Karena kalau dari kami, dari saya bersama tim RAP dan Bapak Sanjay ya owner dalam hal ini siap kapan saja. Yang penting lengkap pertemuannya, bisa dari kami lengkap juga gitu. Oke, Bang. Dari Vidi sendiri seperti apa? Mungkin apakah sudah mencoba menghubungi Bu Elsa tetapi nggak direspon juga, atau memang gimana, Bang? Kalau saya sih, saya kira komunikasi di antara mereka itu bisa dikatakan ya ada. Cuman ya kalau yang nyampe ke kami ya tetap saja begitu. Seperti beberapa jam yang lalu kan nelpon WA lagi ke saya nih ya, bahwa silakan atur jadwal, kami siap ya, tapi Bu Elsa sampai detik ini belum juga ya mempersiapkan diri gitu. Jadi katanya Pak Andi aja yang yang menyurati Bu Elsa. Nah, kalau memang mau menyurati ya lebih dari surat pun kami sudah sampaikan semuanya. Nah, inilah kita minta itikat baik ya, inisiatifnya dari Ibu Elsa yang supaya bisa gitu ya. Kalau bisa hari Senin lah, jangan berlarut-larut ya, karena semakin nampak nanti nih ya, semakin nampak nih kesalahan-kesalahan yang mereka buat nih ya, yang kita lihat secara langsung gitu. Oke, Bang, dari 3 orang yang terlibat ya, FA, ES dan satu lagi adik dari ES sendiri ya Bang ya, Vidi. Nah, Vidi ini sudah bisa kita bilang bahwa dia akhirnya memunculkan diri nih Bang. Nah, itu sebenarnya kayak ada dugaan rasa ketakutan atau seperti apa sih Bang? Saya kalau bisa menduga pertemuan kemarin tepat di tanggal 26 itu pengalihan juga itu, karena ada pertemuan Farhad juga waktu itu bertepatan. Andai kan tidak bertepatan, ya mungkin
Farhad digeruduk juga tuh di pertemuan Novi Agus kemarin tuh oleh emak-emak UMKM, karena di grup itu udah rame mau ke sana, tapi saya bilang saya fokus dulu, ada undangan Bang Fidi nih dan Ibu Elsa. Jadi setahu kami itu lengkap mereka, tapi kami jujur kecewa ya, makanya risalah dari pertemuan kemarin itu kami anggap bahwa tidak tercapai baik klarifikasi ataupun mufakat. Jadi kalau ditanya masalah pertemuan kemarin itu kita anggap belum ada. Bahkan dari pertemuan kemarin itu seperti yang saya katakan tadi, justru terlihat celah mereka. Nah itu. Nah dari Vidi sendiri etikat baiknya seperti apa Bang mungkin pada saat pertemuan kemarin? Ya kalau PD sih kita apresiasi ya, mereka ada etikat baiknya, karena dari pertemuan kemarin kami berikan ultimatum lagi bahwa 5 kali 24 jam harus ada pertemuan berikutnya, tapi dengan lengkap, minimal Ibu Elsa ada ya. Tapi beberapa jam yang lalu sempat WA bahwa silakan atur ya sesuai dengan jadwal 5 kali 24 jam. Dari pihak PD siap katanya, tapi dari pihak Elsa kami pertanyakan, dia bilang silakan ya sampaikan langsung, karena belum juga ada kesepakatan menurut mereka gitu. Oke, Bang, dengan Vidi akhirnya muncul nih ya Bang ya di hadapan para diduga korban-korban UMKM ini, berarti Vidi juga bisa dibilang dia ikut terlibat dalam penggelapan dana 55M ini ya Bang ya? Iya. Nah inilah yang dikatakan bahwa penggelapan dana 55M ini setelah pertemuan dengan PD kemarin tanggal 26 November ini semakin terlihat nih bahwa ada konspirasi nih di dalamnya. Jadi bukan cuma ketiga oknum ini yang muncul ya, ada oknum lain juga yang diperlihatkan. Tapi ini ya urusan mereka, intinya hanya 2 di sini ya. Bukti rekening yang kami tahu yaitu Elsa dan Vidi. Adapun oknum baik Farhad maupun oknum lain yang dimunculkan, nah itu urusan mereka dong, tanggung jawab mereka. Maksud kami di sini juga owner Sanjay ya sudah mengatakan bahwa silakan klarifikasi. Kalau itu 16M dianggap sebagai fee lawyer, silakan kurangi dari situ. Kalaupun masih ada dari situ, ya silakan klarifikasi berapa kelebihannya misalkan, daripada berlarut-larut. Ya saya dalam hal ini juga ya enggak harus selalu berkomentar tentang nilai dana ya, karena ini kan kita mau lihat bukti dulu, bukti dari klarifikasinya, jangan ngambang terus. Kami juga nggak mau fitnah gitu, seperti itu. Dari Vidi sendiri ada pengakuan nggak sih Bang berapa dana yang dia terima dari Elsa untuk masalah? Kalau Vidi sebenarnya sih kalau pengakuan dari Farhad ada 15M yang ke Vidi ya. Itu dibuktikan dengan video-video yang Farhad sendiri yang ngambil, yang tersebar itu. Tapi dari kami kemarin waktu pertemuan kami cuma bisa memperlihatkan bukti 9,950M. Itu yang diterima Vidi pribadi ya? Itu untuk rekening Vidi pribadi. Iya. Tapi terkait dengan Vidi ini sama dengan Elsa, sebagaimana kontrak kerja yang masuk ke perusahaan itu satu kop dengan surat Elsa. Juga Vidi sudah mengakui juga bahwa kantornya adalah di kantor Ibu Elsa juga, dan terbukti pada saat pertemuan kemarin itu di kantor Bu Elsa juga. Makanya kami heran kok Bu Elsa nggak ada gitu loh, ataupun pihak lainnya gitu ya. Terus Bang, mungkin akan ada ini lagi nggak, pertemuan lagi terkait masalah ini, seperti apa jalan keluarnya? Ya, kalau terkait pertemuan lagi sebenarnya sudah ada komunikasi ya. Cuman kami dalam hal ini saya menyampaikan bahwa kalau nggak lengkap ya kami nggak mau habis-habis waktu juga. Intinya kalau lewat dari target yang kita sepakati lalu kemudian tetap ya ngulur-ulur, ya siap-siap aja. Kami ada cara-cara yang lebih sopan lagi nantinya untuk datang ke rumah Bu Elsa, kantor ya, dan juga yang lainnya. Kalau seperti ini terus. Mungkin ada
itikat untuk mengembalikan uang, nyicil atau apa gitu Bang kalau dari Vidi pribadi ya? Pas pertemuan Oh, kalau kemarin. itu tanyakan aja langsung ke mereka ya. Kalau masalah itikat baik itu, saya kira kalau mereka jujur, mereka punya niat yang baik, pasti ada lah itikatnya. Tapi kalau hanya sekedar saling melempar, ya, ini semakin kelihatan bahwa mereka ini ada faktor kesengajaan gitu. Ketemu si A bilangnya oh nggak bisa clear ini karena nggak ada si B, ketemu si B oh nggak bisa clear ini harus ada si A si C. Ini kan nggak ada penyelesaian kalau begini. Nah, jadi itulah kami minta mudah-mudahan pertemuan berikutnya ini udah bisa dikatakan finish, ada klarifikasi dan mufakat. Tapi untuk sisa uangnya sendiri sebenarnya ada di tangan siapa sih Bang kalau boleh tahu gitu? Mungkin kemarin ada pembahasan ke sana. Iya, nggak? kalau persoalan dana sih kami cuma meyakini ada 2 bukti transfer ke rekening Bu Elsa dan rekening Vidi Galensosari. Tapi dari pembuktian atau pernyataan mereka itu justru mereka ini ada konspirasi lagi nih. Seperti yang saya bilang tadi, termasuk Farhad, termasuk ada oknum juga, dan ini sangat fatal sekali nih kalau terlibat dengan oknum-oknum yang dia buktikan ada. Inilah yang saya katakan, minta tolong sekali lagi selesaikan segera daripada melebar kemana-mana gitu ya, Bang Vidi, Bu Elsa dan para Tabas. Oh berarti oknum ini juga bisa dibilang ikut terlibat dalam penggelapan dana 50M ini ya Bang ya? Sudah pasti ya, karena selain dari pernyataan juga bukti peruntukan dana tersebut ada tertera oknum-oknum yang dimaksud.